Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 72. Berkat laporan dari salah satu ajudan yang sempat mendatangi kantornya untuk meminta perlindungan. Akhirnya Adrian bisa mengetahui beberapa tempat yang sering Farel kunjungi. Tempat di mana kemungkinan besar dia membawa Mairo. Salah satunya adalah rumah lama, tempat pria itu menghabiskan masa kecilnya bersama orang tuanya. Keluar! Salah satu anggota polisi berpangkat Bribtu terlihat mengetuk pintu mobil Farel yang diikuti anggota lain di belakangnya. Sementara Adrian hanya menunggu pria itu keluar, berharap Farel benar-benar mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan Mairo dalam keadaan selamat serta menyerahkan dirinya ke polisi. Sayangnya, 3 kali perintah dari polisi sepertinya tidak diindahkan Farel. Dia masih bergeming sambil sesekali menunduk. Entah apa yang dia lakukan. Tapi untungnya Mairo nampak tenang. Dari kode tangan yang ditunjukkan ke arah Adrian, membuktikan jika dia baik-baik saja. Untuk menghindari suasana berubah tegang, Adrian melangkah menghampiri anggota polisi yang masih berdiri di samping mobil sedan berwarna hitam itu. Ia memberi saran agar mereka menghentikan sejenak. Perintah untuk meminta Farel keluar demi keselamatan Mairo tentunya. Namun sayang yang terjadi tidak sesuai harapan. Alih-alih Farel akan keluar setelah dibiarkan, dia justru nampak tengah memegangi sesuatu benda di tangannya. Dari kaca depan mobil, Adrian bisa lihat jelas bahwa yang berada di tangan Farel adalah senapan. Wajah yang sempat merasa tenang kini berubah panik. Farel, hentikan, perintah Adrian bernada lantang. Jangan berani-berani kamu sakiti Mairo. Lawan aku kalau kamu benar-benar jantan, tambahnya penuh emosi. Anggota polisi yang terdiri dari 6 orang itu pun kembali mengetuk-ngetuk kaca mobil sambil memberi perintah. Sementara dari dalam mobil, Farel justru menanggapi dengan senyum ledek. Sambil mengangkat benda di tangannya, ia kemudian mengacungkan benda berwarna hitam itu ke arah kepalanya sendiri. Lalu bergantian ke arah Mairo, yang seketika membuat Adrian semakin murka. Berani kamu melukai Mairo? Aku habisi kamu, Farel. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Adrian berusaha tenang, menahan emosi yang sudah memuncak dengan hanya berkata semampunya. Berharap pria itu masih memiliki hati dan mau melepaskan Mairo. Untungnya yang Adrian harapkan terkabul. Farel menurunkan senapan itu dari kepalanya sendiri, kemudian meletakkan ke atas dashboard mobilnya. Tak lama setelah itu, Farel terdengar suara kunci pintu mobil yang terbuka. Maira menyadari itu, beberapa anggota polisi di sana langsung membuka mobil tersebut, kemudian meminta Farel untuk keluar. Adrian pun melangkah cepat menghampiri Mairo, yang juga tengah keluar dari sana. Mai, kamu gak apa-apa kan? Tanyanya, sambil memeriksa seluruh tubuh sang istri. Enggak mas, aku baik-baik aja, saut Mairo mengangguk, menenangkan hati sang suami yang ia pahami masih terlihat khawatir. Syukurlah, Adrian tersenyum lega. Ayo kita pulang, ajaknya kemudian. Ia lalu menggandeng tangan sang istri, berjalan menuju mobil minibus yang terparkir di depan mobil anggota kepolisian. Namun langkah keduanya mendadak tertahan ketika Farel tiba-tiba memanggil nama Adrian. Mereka menoleh setelah saling pandang penuh tanya. Belum sempat Adrian menanyakan maksud panggilan Farel, pria itu lebih dulu bersuara.
Dia meminta izin agar polisi memberi waktu sebentar sebelum memutuskan membawanya ke kantor polisi. Setelah mendapatkan izin, Farel menghampiri Adrian. Ditatapnya wajah periah di depannya itu, kemudian beralih menatap Mairo bergantian. Dia tersenyum sebelum akhirnya mengucapkan kata permintaan maaf pada dua orang di depannya itu. Baik Adrian maupun Mairo, keduanya masih terdiam melihat tingkah Farel yang tiba-tiba aneh. Entah ini bagian dari sandiwaranya seperti yang sudah-sudah, atau memang tulus dari hati seorang Farel yang masih Adrian ragukan. Pasalnya, Farel lebih terlihat seperti penderita bipolar yang suka berubah-ubah mood tanpa diduga. Rasanya aneh melihat wajahnya yang garang bisa tiba-tiba sendu ketika kata maaf itu terucap. Aku tahu Adrian, kesalahanku terlalu berat untuk mendapatkan kata maaf darimu. Aku tidak memaksa agar kamu memaafkanku, karena satu kata itu memang tidak bisa mengubah kondisi seperti semula. Farel melanjutkan ucapannya. Tapi setidaknya aku bersedia menebus kesalahan itu. Tidak, Farel. Kata itu sangat mudah bagiku untuk diucapkan, sahut Adrian datar. Walau faktanya tetap bertolak belakang dengan isi di dalam hati. Imbuhnya menegaskan, aku mudah memberi maaf, tapi sulit untuk melupakan perbuatan yang membuat hatiku sakit. Farel tersenyum tipis. Iya, aku paham. Itu sangat wajar, Adrian. Aku pun akan merasakan hal yang sama. Pak Farel, sebaiknya cepat-cepat. Salah satu anggota polisi menimpali, memberikan peringatan yang langsung mendapat anggukan dari Farel. Mairo, aku minta maaf atas kelancanganku padamu. Tanpa aku jelaskan, aku yakin kamu sudah tahu jawaban mengenai alasannya, ujar Farel melanjutkan. Dan sebagai penebus atas semua kesalahanku, aku memasrahkan urusan perusahaanku padamu, Adrian. Apa? Adrian tentu sangat terkejut. Maaf, suamiku tidak bisa menerimanya. Mairo lebih dulu memberi jawaban pasti. Jangan khawatir, Mairo, karena kali ini bukan sebuah sandiwara yang selalu aku mainkan demi menuruti ambisi. Impian yang teramat aku inginkan memang memiliki kamu lagi. Walau harus mengorbankan kehidupanku sendiri. Setidaknya aku membuktikan jika rasa cintaku begitu besar padamu. Sampai tidak takut dengan segala resiko. Tapi aku sadar, sekuat apapun aku berusaha, jika kamu bukan takdirku, semua akan berakhir mengecewakan. Selain itu, hatimu juga hanya untuk Adrian, suamimu. Percuma aku mendapatkan ragamu kalau hati dan pikiranmu memilih condong ke pria lain. Itulah alasanku untuk menyerah. Adrian berdeham, berusaha mengalihkan pembahasan yang tengah dijelaskan Farel. Sebagai suami Mairo, tentu saja ia tidak terima, walau kalimat itu berupa pengakuan. Maaf Adrian, kalau kata-kataku terlalu sensitif bagi kamu. Farel beralih menatap Adrian. Mairo memang bukan milikku, tapi aku titip jaga dia baik-baik. Aku hanya memastikan jika dia tidak mendapatkan perlakuan kasar seperti yang dia dapatkan dariku. Pasti, tanpa kamu beri pesan, aku akan jaga istriku dengan sebaik-baiknya. Adrian menjawab tanpa menatap lawan bicaranya. Pandangan matanya terlalu muak menatap orang yang masih ia ragukan itu. Oh iya, satu lagi. Farel hampir melupakan sesuatu sebelum pamit. Aku juga titip perusahaan padamu. Aku akui kinerjamu sangat bagus. Tidak aku ragukan lagi. Aku berharap kamu mau mengelola perusahaanku seperti kamu mengelola perusahaanmu sendiri. Adrian pikir kata-kata Farel itu hanya bualan semata. Tapi 2 kali sudah dia membahas perusahaan miliknya sendiri, lalu memasrahkan pada dirinya. Apa maksudmu? Tanyanya memastikan. Mairo pun nampak bingung. Kamu tahu Adrian, aku di penjara tidak sebentar.
Bukan hanya bertahun-tahun, tapi aku yakin puluhan tahun. Kasusku terlalu berat untuk mendapatkan hukuman ringan. Aku pun tidak akan membayar denda demi bisa mengeluarkan sendiri dari sana. Biarkan aku mendapatkan hukuman atas tindakanku sendiri. Tapi kamu bisa menitipkan pada orang kepercayaanmu di kantor, bukan? Adrian merasa heran dan tidak percaya. Betul, ada orang kepercayaanku di kantor. Sayangnya dia tidak bisa kupercaya. Kalau kamu mau, pecat saja dia dari perusahaan. Farel menjelaskan. Kamu juga tahu aku tidak punya keluarga. Aku seorang diri, selain hanya pengawal yang menemani. Walau sudah dijelaskan panjang lebar, Adrian dan Mairo masih nampak bingung. Keduanya merasa ragu dengan apa yang dikatakan Farel. Tapi dengan cepat dia meyakinkan lagi. Mungkin aku tidak akan bisa bertahan lama di dunia, Adrian. Jadi kamu bisa memanfaatkan hasil perusahaanku untuk apapun yang kamu mau. Anggap saja itu bagian dari penebusan kesalahanku. Lagi-lagi Adrian masih tidak percaya. Tapi melihat wajah tulus Farel membuktikan jika yang dikatakannya benar-benar serius. Aku sudah menyewa pengacara untuk mengurus berkas penyerahan perusahaan itu padamu. Terimalah demi Mairo. Kalau begitu aku pamit. Adrian mengangguk tersenyum, kemudian melangkah mengikuti arahan polisi. Setelah Farel menjauh, Adrian memberi jawaban. Aku janji akan mengelola perusahaan dengan baik, Farel. Aku juga akan mengunjungimu nanti. Sementara Farel yang sudah hampir masuk ke mobil polisi meninggalkan senyum seraya melambaikan tangan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Akhirnya Farel tertangkap polisi. Akhirnya kejahatan cepat ataupun lambat pasti akan kalah. Bagaimana menurut teman? Tulis di kolom komentar ya. Yang telah lama menunggu Farel ini tertangkap, akhirnya terwujud. Oke, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe bagi yang belum. Happy weekend semuanya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.